Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki keaslian dan ketulusan hati nurani yang diperlukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita haruslah membiarkan perilaku, perkataan, dan hati nurani kita selaras dan terbuka di hadapan Tuhan. Hati nurani adalah tempat perlindungan rahasia di mana kita sendirian bersama Tuhan. Dan kita mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada kita di lubuk hati kita yang terdalam. Saudara-saudari, melanggar hati nurani itu, yaitu melawan apa yang kita tahu benar, berarti menyangkal diri kita sendiri yang paling penting bagi keselamatan kita. Hati nurani yang baik adalah hal terbesar yang dapat kita miliki dalam hidup ini. Hati nurani yang baik memberi kita kedamaian, ketenangan, dan jaminan akan ketekunan kita dalam kebaikan. Saudara-saudari, Kristus sangat keras terhadap mereka yang menyesatkan orang lain, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan membimbing orang lain di jalan keselamatan. Menyesatkan orang lain dari jalan kebenaran adalah dosa besar. Ada banyak contoh tentang hal ini. Ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengajar atas nama gereja, tetapi mereka menggantikannya dengan pendapat pribadi mereka, dan mereka yang memberikan kesaksian tentang gaya hidup yang tidak teratur, terutama kepada kaum muda dan mudah dipengaruhi. Keselamatan kita semua saling terkait. Kita perlu saling membangun, saling menolong dalam perjalanan menuju Kristus. Orang lain memiliki hak atas teladan yang baik dan perkataan kebenaran kita. Saudara-saudari, Yesus memperingatkan kita untuk tidak berbicara sia-sia, melebih-lebihkan, dan bersumpah atas nama Tuhan atau di depan mezbahnya.
Dia ingin kita tulus dalam segala hal yang kita katakan dan lakukan, sehingga integritas hidup kita dapat terlihat oleh semua orang yang melihat kita. Jika kita hidup dengan hati nurani yang bersih dan bertindak di hadapan Tuhan dalam segala hal, kita dapat dengan mudah memberikan perkataan kita dan menjadikannya berarti bagi semua yang ada di dalam diri kita. Betapa indahnya berurusan dengan orang-orang yang jujur dan transparan, yang dapat diterima begitu saja karena tidak pernah berpikir oleh mereka untuk menjadi licik atau penuh perhitungan atau menjadi palsu atau tidak tulus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.